Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah kembali kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan kebaikannya sehingga kemudian kita bisa berkumpul kembali di kesempatan pagi hari ini melanjutkan dars kita yakni mempelajari buku Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi. Ya, jadi buku yang menerangkan dasar-dasar dari ilmu nahwu secara ringkas dan mudah insya Allah. Dan hari ini bagian dari minggu ketiga. Ya, ini minggu ke terakhir kita belajar insya Allah. Jadi sampai hari Jumat, ya sampai hari Jumat. Darsnya sampai hari Kamis. Darsnya sampai hari Kamis. Nanti hari Jumat eh, antum harus menyampaikan atau menyetorkan hafalan ya. Jadi ada hafalan di halaman 13 kalau sama ya kitabnya. Halaman 13 tentang isim-isim al-mu'robat ya, yang jumlahnya ada 9 yang dalam tabel itu ya. Eh, Dalam kondisi marfu, mansub dan majrur seperti apa tandanya, kemudian apa contoh katanya ya. Nah, mungkin nanti besok atau di akhir dars kita sampaikan contohnya. Nah, hari ini coba kita lihat ini ya. Jadi agenda hari ini ada dua bagian. Pertama, pengenalan sedikit atau ringkas tentang tasrif usul ya, disampaikan di silabus tasrif usul dari fiil madhi mudhari dan fiil amr. Nah, ini sebenarnya pelajarannya lebih tepat atau biasanya diajarkannya apa, di pelajaran ilmu sorof ya, dipelajari di ilmu sorof. Tabel ini ya kalau antum lihat ya, itu tertulis di atasnya at-tasrifu al-istilahi. Ya, tasrif istilahi atau disebut juga dengan istilah tasrif usul. Eh, jadi tasrif itu ada dua, salah satunya ini. Ya. Coba kita lihat ringkasannya. Jadi dalam ilmu bahasa Arab, suatu kata itu umumnya, ya, meskipun tidak semua, itu berasal dari atau dibentuk dari suatu kata dasar. Gitu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia ada kata makan, ya, satu kata dasar makan, maka nanti akan muncul kata-kata yang lain ya. Makan, kemudian memakan, dimakan, termakan, pemakanan, ya, dan seterusnya. Ya, dari kata baca, menurunkan membaca, dibaca, pembacaan, ya, dan seterusnya. Nah, antum bisa lihat ini eh, apa namanya tabel yang ada di sini. Ini tabel berisikan pembentukan kata gitu ya dalam bahasa Arab membentuk kata lain ya, sehingga menghasilkan makna-makna yang baru tapi masih berkaitan dengan kata dasarnya. Dan nanti di ilmu sorof ya, antum bakal lihat dalam tasrif istilahi ini itu ada 22 bab ke bawah ini. 22 bab. Ya kan? Poinnya adalah em, pembagian itu sendiri didasarkan pada
terutama apa namanya, terutama pada jumlah kata atau jumlah huruf pada fiil fiilnya, terutama fiil maudhi. Jadi antum bisa lihat ini fiil maudhi yang kolom kedua ya, fiil maudhi ini polanya, dia ada polanya ya, fiil maudhi. Para ulama sebenarnya itu berbeda pendapat menjadi dua ya. Ada ulama yang mengatakan kata-kata yang ada di sini itu asalnya atau kata dasarnya adalah fiil maudhi ini. Ya, ini jadi ada dua pendapat besar ya. Nah, fiil madi yang menjadi dasar sehingga nanti akan menurunkan fiil mudhari dan fiil amar dan yang lainnya. Itu fa'ala menghasilkan nanti ditambahkan huruf ya menghasilkan yaf'ulu, kemudian nanti ada itu masdar fa'lan dan seterusnya. Jadi kata mereka fiil madi inilah kata dasarnya gitu ya. Nah, eh, apa namanya ulama yang lain mengatakan bukan ya, yang jadi dasar itu yang kolom keempat yang namanya masdar. Ya, inilah asal muasal dari penamaannya masdar artinya sumber gitu ya. Maka dia kata mereka, kata sebagian ulama itulah dasar anunya, kata dasarnya. Fa'lan misalnya ini fa'lan, maka dari kata fa'lan diturunkanlah fi'il mudhari yaf'ulu dan fi'il madi fa'ala, kemudian yang lainnya gitu ya. Nah, jadi ada dua pendapat di sana. Sementara kita pakai pendapat yang ini saja, yang fiil maudi sebagai dasar sehingga dia ditaruh di kolom paling kanan ya, paling awal gitu ya. Nah, maka di sini antum bisa lihat fiil maudi kita cuman pelajari mungkin yang basic saja ya. Jadi antum bisa lihat fiil maudi di sini apa jumlah hurufnya asalnya itu ada 3 huruf. Antum bisa lihat wazannya fa'ala. 3 huruf fa, ain dan lam gitu ya. Begitu ya nomor 2 fa, huruf fa, ain dan lam. Nomor 3 ya fa, ain dan lam. Begitu terus sampai bab 6. Jadi 6 bab pertama ini ikhwas sekalian adalah pola-pola yang mana fiil madinya atau fiilnya itu 3 huruf jumlahnya. Kata dasarnya yang berupa fiil madi itu adalah 3 huruf gitu ya. Maka disebut dengan istilah fiil sulasi. Sulasi artinya 3 gitu ya. Fiil sulasi kalau detail namanya fiil sulasi mujarrod gitu. Fiil yang jumlah hurufnya 3 dan tidak ada tambahan padanya gitu ya. Huruf aslinya 3. Poinnya begitu. Adapun yang ke bawah itu nanti ada tambahan-tambahannya. Jadi kita cukup mungkin mengenali dulu istilah yang pertama tadi, yaitu ada istilah fiil sulasi mujarrod. Atau fiil yang dia jumlah huruf pada fiil madinya ada 3 dan semuanya huruf asli gitu. Semuanya huruf huruf asli ya. Eh, maka kita lihat nih ada 6 pola kalau antum lihat ya, ada 6 pola ini. Afan saya nggak bisa nulis hari ini karena apa tabletnya lagi bermasalah lagi anu kemarin Ahad itu lagi error ya, lagi mati total, butuh diperbaiki dan butuh waktu seminggu kata si ini ya, tentang servisnya. Ya, coba kita manfaatkan sebisa saja ini. Ya, jadi Anda bisa lihat ini eh apa namanya ini 3 bab pertama antum bisa lihat 3 bab pertama semua fiil madinya sama polanya fa'ala 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 itu ya. Nah, yang membedakan apa 3 bab pertama itu adalah fiil mudhari'nya. Fiil mudhari'nya itu bagian huruf ainnya disebut dengan istilah ain fiil ya. Kan fiil mudhari itu nanti ada tambahan huruf mudhoroah di depannya. Kalau di sini diwakili dengan huruf ya. Fa'ala yaf'ulu ya, bab pertama fa'ala yaf'ulu. Bab kedua fa'ala yaf'ilu. Eh, jadi yang membedakan apa? Huruf ainnya, ain fiil istilahnya pada fiil mudhari. Yang bab satu fa'ala yaf'ulu, bab kedua fa'ala yaf'ilu, gitu ya. Bab ketiga fa'ala
yaf'alu. Fa'ala yaf'alu artinya fi'il mudhari'nya tuh fathah. Fa'ala yaf'alu. Nah, jadi tiga antum bisa melihat ya, yang membedakan tiga bab pertama adalah fi'il mudhari'nya. Ya, fi'il mudhari'. Coba kita baca misalnya untuk bab pertama ya. Jadi fi'il madi dan mudhari'nya kita sudah kenal ya istilahnya, fi'il madi dan mudhari'nya. Fa'ala yaf'ulu, kemudian nanti muncul masdar, ada istilahnya isim masdar. Ya isim apa namanya? Isim masdar itu adalah isim ya atau kata benda eh, yang dia menunjukkan yang mengandung perbuatan di dalamnya, gitu ya. Istilahnya disebut oleh ulama dengan istilah isim masdar. Jadi misalnya kalau di bab pertama ini fa'ala yaf'ulu fa'alan, itu polanya nanti ada banyak kata yang masuk ke bab ini. Misalnya ambil contoh qatala yaqtulu, sama persis tuh. Fa'ala fi'il madi, polanya contoh katanya qatala. Qatala artinya telah membunuh. Fi'il mudhari'nya apa? Mengikuti fi'il wazannya ini tadi, polanya tadi. Yaf'ulu maka yaqtulu. Sedang membunuh gitu ya. Qatala yaqtulu kemudian muncul masdarnya qatlan. Ya. Qatala yaqtulu qatlan. Qatala telah membunuh, yaqtulu sedang membunuh. Qatlan eh, artinya pembunuhan. Jadi masdar itu eh, kalau diterjemahkannya biasanya terjemahnya dikasih imbuhan pean. Pean misalnya memukul apa? Doroba ya beribu telah memukul sedang memukul dorban pemukulan. Gitu ya. Masdar begitu terjemahannya. Ya, pemukulan. Nah, itu ya. Maka fa'al jadi polanya yang bab pertama fa'ala yaf'ulu fa'alan. Ya. Fa'ala yaf'ulu fa'alan. Kemudian muncul namanya isim fa'il, ismul fa'il. Ya. Polanya apa? Huruf kan huruf aslinya tadi tiga ya, huruf fa, ain dan lam gitu ya. Maka mengikuti pola fa'ilun di mana antara huruf fa dan ain itu ditambahkan alif. Fa dibacanya panjang ini. Fa kemudian huruf ainnya harus kasroh itu. Fa'ilun ya. Fa'ilun artinya pelaku perbuatan. Ismul fa'il itu lihat keterangannya di atasnya. Ismul fa'il jadi nama ininya, nama katanya ya atau kelompok katanya disebut ismul fa'il ya isim yang menunjukkan pelaku perbuatan. Maka kalau tadi qatala ya qatulu qatlan qatilun ya pelaku pembunuhan. Qatilun artinya apa? Pembunuh. Kalau diterjemahkannya pembunuh ya pelaku proses membunuh disebut apa tadi qatilun gitu. Jadi dari pola ini kita menghasilkan apa namanya kata yang sesuai dengan maknanya itu makna tertentu tadi ya. Isim fa'il qatilun artinya pelaku pembunuhan. Pasangan dari isim fa'il sebelahnya ismul maf'ulu gitu ya. Isim maf'ul. Maka kalau isim fa'il tadi pelaku perbuatan, al maf'ul itu yang dikenai perbuatan. Gitu. Ya, antum boleh sebut istilah objek gitu ya yang dikenai perbuatan. Polanya gimana? Ditambahkan huruf mim di depan ya. Di depan kemudian ditambahkan huruf waw di tengah. Jadi dan harokatnya harus begitu juga. Maf'ulun. Fa'ilun maf'ulun. Gitu. Ya, fa'ilun maf'ulun. Maf'ulun artinya apa? Yang dibunuh. Ya. Apa tadi? Makotulun, maafan. Kalau diambil contoh katanya makotulun. Makotulun artinya orang yang dibunuh. Gitu. Nah, itu berpasangan begitu ya, isim fa'il, isim maf'ul. Fi'il amr, antum bisa lihat dua bagian berikutnya, fi'alul amr, kemudian ada al-fi'lul nahi. Ya, fi'il amr itu perintah, kata kerja perintah, al-fi'lul nahi itu kata kerja larangan. Ya, menunjukkan larangan gitu ya. Maka
antum masih ingat pembentukan fiil amar itu dari fiil mudhari. Ya, antum bisa lihat fiil mudhari'nya ini dhammah ain fiilnya yaf'ulu gitu ya. Maka fiil amarnya juga harus dhammah apa ini ain fiilnya uf'ul gitu ya. Uf'ul. Nah, begitu. Maka kalau tadi qatala ya qatulu qatlan qatilun ma qatulun, fiil amarnya apa? Uqatul. Ya, uqatul artinya bunuhlah. Ini menunjukkan kata kerja perintah. Pasangannya fiil nahi ya la taf'ul. Jadi polanya itu la taf'ul gitu ya. Itu mengambil dari mukhotob. Mukhotob mungkin masih antum ingat anta, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Gitu ya. Itu yang bisa diperintah dan dilarang, gitu ya. Jadi dia di sana kan taf'ulu, aslinya fiil mudhari'nya di sana fiil mudhari'nya taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna, taf'ulina, taf'ulani, taf'ulna, gitu kan. Nah, ini kemasukan huruf la taf'ul. Nah, asalnya apa di sana? La taf'ulu, janganlah kamu melakukan. Domirnya di sana anta, ya. Anta la taf'ulu gitu ya. Nah, karena kemasukan huruf la nahiyah namanya, maka polanya itu dia disukun mirip fi'il amr. Jadinya la taf'ul tapi huruf mudharanya dipertahankan. Ya, huruf taknya jangan dihapus. Nah, itu cara pembentukan fi'il nahi yang dihapus jadi beda dengan fi'il amr. Kalau fi'il amr yang dihapus depan belakang atau dirubah depan belakang gitu ya, taf'ulu berubah jadi uf'ul gitu ya. Yang dirubah pertama huruf huruf mudhorahnya dihapus diganti alif. Kemudian huruf terakhirnya itu disukun atau dihapuskan huruf nunnya. Kalau dia al-af'alu al-khamsah gitu ya. Nah, kalau yang fi'il nahi ya, yang diubah hanya yang belakang saja. Entah itu disukun atau dihapuskan huruf nun, apa ini, nun yang ada pada al-afalul khamsahnya gitu ya. Jadi apa? La taf'ul. Gitu. Jadinya apa? Nanti la taf'ul, la taf'ula, la taf'ulu ya. La taf'uli, la taf'ula, la taf'ulna. Nah, itu fi'il nahinya. Nah, maka kalau dibacakan contoh katanya tadi, kota laya kotulu kotlan kotilun makotulun ukotul la takotul. Ya, janganlah kamu membunuh wahai satu orang laki-laki la takotul. Gitu ya. Nah, kemudian itu tadi namanya fiil nahi yang poin yang itu. Kemudian tiga yang terakhir, ikhwas sekalian, ini semuanya adalah isim ya. Dua yang pertama isim zaman dan isim makan. Ya. Isim zaman ya ini adalah isim yang menunjukkan keterangan waktu zaman. Sementara isim makan adalah isim yang menunjukkan keterangan apa tempat, gitu ya. Makan itu tempat. Maf, jadi wazannya apa? Ditambahkan huruf mim sama persis keduanya, nggak ada bedanya. Ditambahkan huruf mim, ya. Kemudian harokatnya harus sama. Maf'alun, maf'alun, gitu ya. Maf'alun, maf'alun. Itu polanya begitu, ya. Penambah apa namanya? Huruf yang ditambahkan harus sama nanti mengikuti dan juga harokat-harokatnya ini harus sama. Nah, kalau kalau tadi Qatala, qatala ya qatulu, qatlan qatilun maqtulun, uqtul la taqtul, maqtalun maqtalun. Ya, maqtalun maqtalun artinya apa? Waktu pembunuhan dan tempat pembunuhan. Gitu. Isim zamannya maqtalun, isim makannya maqtalun juga. Enggak ada bedanya isim zaman dan isim makan untuk pola atau wazannya. Gitu ya. Yang terakhir ikhwas sekalian adalah isim alat ya, ismul alah. Isim yang menunjukkan alat untuk melakukan perbuatan ya. Polanya gimana? Antum bisa lihat ya. Mif'alun. Jadi huruf ada juga tambahan huruf mim, cuman huruf mimnya itu harus dikasroh. Ya, semua isim alat mimnya itu harus kasroh tulisannya. Ya. Kemudian harokat dari huruf yang lain harus begitu juga.
ya, mif'alun, ya. Artinya alat untuk melakukan perbuatan, gitu. Maka kalau yang tadi qatala yaqtulu qatlan qatilun maqtulun uqtul la taqtul maqtalun maqtalun miqtalun, ya, miqtalun artinya alat untuk membunuh, ya, alat untuk membunuh, entah itu pisau atau apa gitu ya. Nah, intinya dia secara bahasa Arab, ya, mikotalun itu artinya masuk kategori isim alat, ya. Kalau mikotalun artinya alat untuk membunuh. Gitu ya. Nah, itu namanya tasrif istilahi atau tasrif usul. Ya, tasrif dasar merubah fiil madhi, ya, suatu fiil madhi membentuk fiil-fiil yang lain dan juga isim. Antum bisa lihat di sini, ya, hanya ada isim dan fiil yang dia bentuk, tidak ada huruf, gitu ya. Dua di antaranya adalah fiil, antum lihat ya. Kolom kedua dan tiga ini fiil, fiil madhi dan mudhari. Itu satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan ya. Kolom ketujuh dan kolom delapan fiil amar dan fiil nahi. Kata kerja perintah berpasangan dengan kata kerja larangan. Tadi fiil madhi mudhari waktu lampau, ya, dan akan datang atau sedang terjadi. Nah, jadi ada empat fiil dihasilkan di situ. Kemudian sisanya isim. Ya, sisanya isim. Isim yang pertama tadi isim masdar, yaitu isim yang tadi kita sebutkan adalah mengandung isim atau kata benda yang mengandung perbuatan. Kalau dalam bahasa Inggris mungkin itu semacam kata kerja yang dibendakan. Ini ya, misalnya swim, berenang, swimming, swimming, perenangan mungkin ya, gitu ya. Nah, jadi dia mungkin kata kerja yang kemudian dibendakan, mungkin itu lebih lebih pas ya mungkin ya. Atau kata benda yang mengandung kata kerja di pekerjaan di dalamnya. Nah, itu isim yang pertama yang dibentuk isim masdar. Yang kedua pasangan isim fa'il dan isim maf'ul, ya. Isim fa'il itu pelaku perbuatan, maf'ul yang dikenai perbuatan, gitu. Kemudian tiga yang terakhir tadi isim zaman menunjukkan waktu, isim makan menunjukkan tempat, dan isim alat menunjukkan ya alat, gitu ya. Nah, itu ikhwas sekalian. Jadi namanya apa? Tasrif istilahi. Ya, tasrif istilahi. Eh, Maka kata-kata yang ada dalam bahasa Arab itu mengikuti pola ini, gitu ya. Misalnya kita udah tahu tadi kata kota lah ya qotulu itu fiil madhi dan mudhari'nya mengikuti pola bab satu ini, maka kita bisa pastikan apa isim fa'ilnya, apa isim maf'ulnya, apa fiil amarnya, apa fiil nahi dan seterusnya, ya, dengan menguasai dasar ini tadi. Antum tidak harus hafal apa namanya semuanya, tinggal hafalkan polanya ini, ya, gitu ya, tinggal hafalkan polanya ini, antum bisa bisa tahu pembentukan apa namanya kata-kata yang lain seperti itu. Terus apa bedanya ke bawah, gitu ya? Bedanya ini ke bawah, maka ada kata yang mengikuti bab satu kita sebutnya, terus itu rokem nomor satu, nomor dua itu kita sebutnya bab, ya. Itu ada yang mengikuti bab satu, ada yang mengikuti bab dua dan seterusnya. Kalau di sini enam bab pertama, gitu ya, enam bab pertama itu semuanya jumlah hurufnya tiga, jumlah hurufnya tiga yang membedakan nanti fiil madi dan mudhari'nya. Antum bisa lihat untuk bab dua wazannya apa? Fa'ala yaf'ilu fa'alan, ya. Fa'ala yaf'ilu fa'lan. Jadi yang membedakan dengan bab satu itu fi'il mudhari'nya. Fa'ala yaf'ilu fa'lan. Misalnya jalasa yajlisu, ya. Jalasa, antum dengar tuh, jalasa fi'il madhinya fathah fathah semua tuh. Fathah fathah fathah. Jalasa kemudian fi'il mudhari'nya yajlisu. Huruf lamnya yajlisu itu kasroh, ya, mengikuti pola bab dua yang ainnya, huruf ain fiilnya itu juga kasroh. Jalasa yajlisu, gitu ya. Nah, kemudian masdarnya itu kalau di sini pola dasarnya fa'lan, tapi tidak semua kata yang kemudian
apa namanya mengikuti bab-bab yang ada di sini itu masdarnya sama persis gitu ya. Fa'lan gitu enggak juga. Misalnya untuk jalasa itu masdarnya itu bunyinya julusan. Julusan. Jadi dia jalasa ya jalisu bukan jalsan ya. Satu-satunya yang selalu yang tidak harus sama itu masdar ini ya. Ya mungkin beda. Jalasa ya jalisu julusan ya. Jalasa telah duduk, ya jalisu sedang duduk, julusan penduduk pendudukan pendudukan proses mendudukkan ini. Eh, Kemudian jalisun majlusun fa'ilun maf'ulun sama sama semua ini ya isim fa'il dan isim maf'ul untuk semua bab 1 sampai bab 6 itu sama secara umum fa'ilun maf'ulun semua ya. Maka kalau tadi jalisun majelusun jalisun orang yang duduk majelusun yang diduduki ya yang diduduki ya. Kemudian fiil amr, fiil nahinya if'il la taf'il. Antum bisa lihat fiil amr ain fiilnya huruf kasroh ya. Ain fiilnya harokatnya kasroh if'il. Kenapa? Karena fiil mudhari'nya tadi yaf'ilu juga kasroh. If'il kemudian fiil nahinya juga sama la taf'il gitu ya. La taf'il kemudian isim zaman isim makannya juga mengikuti maf'ilun maf'ilun. Ya, kalau yang atas tadi maf'alun maf'al. Jadi yang membedakan apa? Ain fiilnya. Maf'ilun maf'ilun karena kok bisa kasroh gitu ya. Mengikuti tadi fiil apa ini fiil mudhari'nya. Fiil mudhari'nya yaf'ilu ain fiilnya kasroh maka dia juga kasroh. Cara mengingatnya begitu ya. Maf'ilun maf'ilun. Majelisun majelisun. Nah, itu pernah dengar majelis ya? Nah, majelis tempat duduk. Tempat duduk atau apa ini? Isim zaman waktu duduk gitu ya. Waktu untuk duduk dan tempat duduk. Nah, antum lagi majelis ya, majelisun. Dari situ kata majelis. Nah, kemudian mijelasun. Ya, mijelasun artinya alat untuk duduk gitu ya. Mijelasun. Kalau kita kenalnya kursiyun gitu ya. Mijelasun. Nah, gitu ya. Maka itu bab 2 ya. Coba mungkin kita meringkas saya bab ketiga. Fa'ala yaf'alu fa'lan. Ya, fa'ala yaf'alu fa'lan. Nah, ini antum bisa lihat yang membedakan fi'il mudhari'nya. Fi'il mudhari'nya itu ain fi'ilnya fathah. Yang lain tadi dhammah, kasroh, fathah. Gitu ya. Fa'ala yaf'alu fa'lan. Misalnya kata fataha yaftahu. Fataha setelah membuka, yaftahu sedang membuka. Fathan, pembukaan. Ya. Fataha yaftahu fathan. Fatihun maftuhun. Fatihun artinya pembuka. Ya. Atau orang yang membuka. Fatihun maftuhun yang dibuka. Iftah if'alla taf'ala. Antum bisa lihat ya ain fiil pada fiil nahi amar dan nahinya fathah if alla taf'al itu bukalah iftah jangan engkau buka la taftah la taftah ya kemudian isim saman isim makannya maf'alun maf'alun maftahun maftahun. Nah, kemudian apa contohnya? Anunya isim alatnya miftahun. Ya, maftahun maftahun tadi isim waktu dan tempat untuk membuka. Miftahun alat untuk membuka. Maka dari situ muncul istilah kunci. Bahasa Arab dari kunci itu miftahun. Artinya apa? Alat untuk membuka. Dalam hal ini membuka pintu, ya. Nah, jadi apa namanya ya? eh, Seperti itulah proses pembentukannya ya. Jadi antum bisa lihat untuk bab 1 sama bab 3 1 dan 3 fa'ala yaf'ulu fa'ala yaf'alu itu untuk isim zaman dan isim makannya sama tuh polanya. Maf'alun maf'alun ain fiilnya semuanya fathah ya. Jadi kalau dia fiil mudhari'nya tadi dhammah yaf'ulu yaf'ulu itu isim sama dan isim makannya bukan maf'ulun
bukan maf'ulun maf'ulun. Harusnya kan kalau logikanya harusnya juga sama-sama dhammah, ya. Yaf'ulu dhamma ain fiilnya harusnya isim zaman dan isim makannya juga dhamma maf'ulun maf'ulun. Yang ini tadi, ini harusnya maf'ulun maf'ulun. Tapi ternyata enggak gitu. Ya kita ikuti bahasa Arab, ternyata isim zaman dan isim makannya itu fathah. Jadi untuk bab satu dan bab 3 yang ini isim zamannya jadi kalau dia dhamma ya fathah ininya ain fiil pada isim zaman dan isim makannya. Itu mungkin cara mengingatnya ikhwas sekalian ya. Sisanya antum bisa lihat 4 5 6. Untuk bab 4 dan 5 sekarang berbeda dengan bab yang atas itu. Kenapa fiil madinya ini antum bisa lihat polanya sekarang ain fiilnya kasroh. Fa'ila fa'ila ini bab 4 5 antum lihat. Fa'ila fa'ila ya, fa'ila fa'ila. eh Cuman bedanya untuk bab 4 5 sama-sama fa'ila fiil madinya, fiil mudhari'nya yang membedakan. Ya, fiil mudhari' di sini fa'ila yaf'ilu kasroh, sama-sama kasroh bab 4 ain fiilnya fa'ila yaf'ilu, ain fiilnya fiil madhi dan mudhari'nya sama-sama kasroh ain fiilnya fa'ila yaf'ilu. Bab 5 fa'ila yaf'alu, gitu ya. Nah, kemudian nanti mengikuti ke sana bab 4 fa'ila yaf'ilu fu'lanan fa'ilun maf'ulun, ya, if'il la taf'il, ya sama semua di atas itu. Secara umum antum nanti bisa baca untuk apa namanya menelaah sendiri, memahami sendiri, oh ini tadi maksud Ustadz nih ya. Nah, apa ini apa tadi maf if'il la taf'il maf'ilun maf'ilun, ya. Kemudian eh, saya tidak terlintas ya contoh katanya ini. Eh, Eh, Coba yang bab 5 fa'ila yaf'alu fa'lan, ya. Jadi sama ini fa'lan, kemudian fa'ilun maf'ulun if'al la taf'al, maf'alun maf'alun. Gak ada isim alatnya, ya. Jadi bab 4 5 6 ini gak ada isim alatnya. Eh, Misalnya bab 5 syariba yashrobu. Syariba artinya telah minum, mengikuti fa'ila, ya kan? Syariba yashrobu syarban, ya. Kemudian syaribun orang yang minum, masyrubun yang yang diminum, isyrob minumlah, la tashrob jangan engkau minum, masyrobun masyrobun, masyrobun masyrobun waktu dan tempat untuk makan, ya. Yang terakhir bab 6 ya, ini yang penuh anu tiga ya, faula yaf'ulu fu'lan, ya, jadi bahasanya begitu. Misalnya hasuna, hasuna yahsunu, hasuna artinya telah menjadi baik, ya. Hasuna yahsunu husnan, gitu ya. Hasuna faula yaf'ulu fu'lan, kemudian isim fa'ilnya beda sendiri, fa'alun, misalnya hasanun, gitu ya. Faula yaf'ulu fu'lan hasanun, kemudian uf'ul la taf'ul, uhsun la tahsun, maf'alun maf'alun mahsanun mahsanun. Nah, itu ikhwas sekalian, eh, apa namanya? Tasrif istilahi, ya, tasrif usul, yang mungkin di sini kita pelajari 6 bab pertama disebut dengan istilah sulasi mujarad, ya. Dia ada 3 huruf seperti ini. Kalau ke bawah itu dia antum lebih detail nanti pelajari di ilmu sorof, ya. Pelajari lebih detail di ilmu sorof. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita lanjut materinya ke buku, ke kitab. Dan ini materi tambahan di luar kitab, ya. Antum cari di kitab nggak ada. Ntar saya absen sekalian, ya.
Tadi, ini dia ya. Tadi ikhwas sekalian, maka itu namanya tasrif istilahi. Ya, nanti lebih detail antum pelajari di ilmu sorof. Nah, tasrif tadi saya bilang itu ada dua macam. Ini contoh tasrif istilahi. Ya, tasrif istilahi eh, ada temennya namanya tasrif lugawi. Ya, tasrif lugawi itu nanti yang sudah antum pelajari. Ya, antum pelajari masing-masing pola ini nanti bisa ditasrif lagi. Misalnya fa'ala lebih ke dalam sana. Jadi ya, bayangkan ini tiga dimensi. Ya, ini tiga dimensi ke dalam sana ada tasrif lugawinya. Fa'ala ini ditasrif seperti yang sudah antum membentuk 14. Itu tasrif lugawi namanya. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Nah, jadi yang ini tok ya. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Itu namanya tasrif lugawi. Ya, dibagi berdasarkan jumlah apa ini? Jumlah orang, jumlah kemudian jenis kelamin dan juga sudut pandangnya, gitu ya. Sebenarnya yaf'ulu ini bisa ditasrif nih. Yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna sampai af'ulu naf'ulu, gitu ya. Nah, semua begitu. Fa'lan, kalau fa'lan enggak ini ya, enggak dimasukin. Mungkin ke fiil amarnya juga begitu ini. Fiil amar uf'ul, uf'ula, uf'ulu, uf'uli, uf'ula, uf'ulna. Nah, itu tasrif lugawi namanya. Nah, begitu ya, la taf'ul tadi fiil nahinya juga sama tuh. Dilihat dari jumlah pelakunya. La taf'ul, la taf'ul, la taf'ula, la taf'ulu. Ya, la taf'uli, la taf'ula, la taf'ulna. Gitu ya. Misalnya antum akan mendalami itu di mana? Belajar di ilmu sorof ya. Nah, sekarang kita kembali ke kitab. Balik ke kitab. Ini besarnya. Nah, ini antum buka halaman 22 ya. Buka halaman 22 pembahasannya tentang i'rabul af'al ya. I'rabul af'al. I'rab dari fiil-fiil. Nah, ini. Maka di sini ya seperti halnya isim, fiil itu juga terbagi menjadi dua macam ya. Ada namanya fiil mu'rab, al-fi'lul mu'rab, kemudian ada fiil yang mabni. Ya, antum membayangkan kemarin isim begini. Isim terbagi dua, ada mu'rab, ada mabni. Ya, isim mu'rab itu ada 9, isim mabni ada 5 kemarin. Ya, pembagiannya begitu. Ini juga sama nih, ada pembagian fiil terbagi dua, mu'rab dan mabni. Maka dijelaskan oleh penulis ya rahimahullahu taala awalan. Beliau menjelaskan fiil mu'rab dulu. Apa itu? Al-mu'rabu huwa ma taghayyara akhiruhu bisababi dukhulil amil. Ya, mu'rab adalah isim kalau di sini terjemahkan artinya apa? Fiil mu'rab. Huwa dia adalah ma taghayyara. Ma dia adalah fiil taghayyara akhiru yang taghayyara berubah. Akhirnya ya, bagian akhirnya berubah bisababi dukhulil amil dengan sebab masuknya amil. Sama persis definisinya isim mu'rab. Cuman diganti di sini menjadi fiil mu'rab katanya. Mislu contohnya, ya, ada kata dasar yaktubu atau kata awal yaktubu sedang menulis, ya, sedang menulis, gitu ya. Kemudian kemasukan huruf tertentu, contohnya di sini kemasukan huruf lan sebagai amil, kemasukan faktor ya.
faktor tertentu amil ya. Lan yaktubah. Nah, berubah harokat huruf tarinya tadi yaktubu dhammah, yaktubu antum lihat huruf ba ya. Yaktubu awalnya dhammah yaktubu. Kemasukan huruf lan yaktuba. Huruf ba-nya diganti harokatnya dari dhammah menjadi fathah. Lan yaktuba. Ya, yaktubu tadi sedang atau akan menulis, dia satu orang sedang akan menulis, ya sedang atau akan menulis. Lan yaktuba, dia satu orang laki-laki ya tidak akan menulis. Lan itu maknanya. Nanti ada pembahasan detailnya ya, pembahasan detailnya. Poinnya ikhwas sekalian antum lihat yang paling kanan itu yaktubu itu posisinya marfu. Ya, antum boleh tulis di atasnya marfu gitu ya. Marfu rofa, dia posisinya tinggi itu dhammah tandanya marfu. Kemudian yang ke tengah lan yaktuba ini mansub, kondisinya nasab gitu ya. Mirip isim tuh bisa marfu menjadi mansub. Lan yaktuba. Kemudian yang terakhir lam yaktuba. Lam artinya apa ini? Lam itu menafikan atau meniadakan gitu ya. Kemasukan huruf lam dia menjadi sukun. Anda bisa lihat dari dhamma fathah. Kalau isim dhamma fathah kasroh kemarin. Waladun, waladan, waladin. Gitu ya. Nah, kasroh tidak mungkin ada pada fiil. Penggantinya di sini sukun. Gitu ya. Jadinya Pak lam yaktuba. Bukan lam yaktubi. Ya. Lam yaktuba. Gitu, dia jadi sukun. Nah, itu kondisinya istilahnya apa? Kalau isim istilahnya majrur. Kalau isim kemarin marfu, mansub, majrur. Kalau isim ya. Tapi kalau ini fiil marfu, mansub, majzum. Majzum gitu. Dia posisinya jazm. Tanda jazmnya sukun ya. Lam yaktub artinya dia tidak pernah atau tidak ya, mungkin bisa diterima begitu, dia tidak pernah menulis. Dia tidak telah menulis gitu ya. Dia tidak menulis. Jadi dia menafikan terjadinya perbuatan di masa sebelumnya. Fi'il mudhari ditarik menjadi madi gitu ya. Menjadi lampau. Dia tidak menulis, dia tidak telah menulis. Itu kalau diterjemahkannya. Tapi nanti ada pembahasan detailnya huruf-huruf ini tadi. Ya, mereka sebagai amil, faktor yang merubah keadaan fi'il di sini dari marfu menjadi mansub dan menjadi majzum atau jazm. Gitu. Contoh kedua yang dibawakan oleh penulis adalah ya jelisu. Ya jelisu dia satu orang laki-laki sedang atau akan duduk, gitu ya. Kemasukan huruf lan dia alat penasob, alat yang menyebabkan mansub. Jadinya Pak lan ya jelisa. Dia tidak akan duduk, gitu ya. Jadi dia ada orang ngobrol, gitu ya. Terus dia ada orang kemana-mana nyapa orang lain gitu ya, nyapa orang lain mungkin akrab entah apa gitu ya di suatu pertemuan lan ya jelisa dia itu tidak akan duduk ya, dia selama acara ini dia tidak akan duduk gitu. Kenapa? Kelihatannya dia apa namanya seneng ngobrol gitu kemana-mana gitu. Lan ya jelisa dia tidak akan duduk. Kemudian kemasukan huruf jadinya fathah gitu ya. Di alat penasob, mansub. Yang terakhir kemasukan huruf lam yajlis. Dia tidak duduk. Ya, menafikan apa ini perbuatan duduk di waktu lampau. Lam yajlis. Dia tidak duduk. Lam yajlis. Kemudian ikhwas kalian ya di, di, disebutkan oleh penulis di sini ammal mu'rabu adapun isimnya mu'rab minal af'al dari semua fil-fil yang ada fahuwal mudhari dia hanya mencakup fiil mudhari saja. Jadi antum bisa membayangkan fiil ada tiga, fiil madi mudhari amr, ingat yang kemarin ya, madi mudhari amr. Dari tiga fiil ini yang bisa berubah keadaannya istilahnya fiil murab hanya mudhari saja, hanya yang tengah tadi mudhari.
Kenapa? Karena yang fi'il madi dan amar, dua yang satu dan tiga, itu masuk nanti kategori mabni, tetap keadaannya. Tidak bisa antum berubah-ubah. Kataba telah menulis tidak bisa berubah huruf ba-nya itu. Meskipun kalau ada amil yang masuk tidak bisa berubah. Gitu ya. Tapi fi'il mudhari ini bisa. Nah, maka itu poinnya kalau fi'il madi dan amar itu mabni nanti, ya, satu-satunya dari ketiganya itu mudhari. Gitu. Yang mu'rab maksud saya, yang berubah. Nah, maka di sini ammal mu'rabu minal af'ali, dari semua fi'il-fi'il yang ada minal af'al, ya, dari tiga macam fi'il yang ada yang mu'rab, fahuwa al-mudhari saja. Dia hanya fi'il mudhari. Itu pun ada pengecualian, ya. Illa idza dakhalat alaihi, kecuali yang masuk kepadanya, idza dakhalat alaihi, masuk kepadanya dua hal. Apa itu? Pertama, nunul inasi. Nun yang menunjukkan perempuan, ya, dan jamak, gitu ya. Nunul inasi. Antum tulisnya nun inats, gitu ya. Nun inats, nun perempuan. Au nunut taukidi, atau nun taukid. Ya, nun taukid, nun yang menunjukkan penegasan. Nun taukid. Jadi contohnya apa maksudnya ini? Misalnya lafaz yajelisu, yajelisna. Mereka banyak orang perempuan sedang duduk. Gitu ya. Tajelisna, kalian banyak orang perempuan sedang atau akan duduk. Nah, kenapa ini? Nun inats ini semuanya adalah mabeni tetap, gitu ya. Jadi kemasukan huruf lan atau lam tadi nggak berubahnya menjadi ya jelisen. Misalnya lam atau lan ya jelis tetap ya jelisna atau tajelisna, nggak berubah huruf nunnya. Antum nggak boleh rubah. Kenapa? Dia mabeni tetap. Yasjudena, begitu juga mereka banyak orang perempuan sedang bersujud. Yasjudena, ya. Tasjudana, mereka banyak orang perempuan, apa, kalian banyak orang perempuan sedang bersujud, ya. Ini semuanya ada nun inatsnya, nun huruf terakhirnya itu huruf nun perempuan menunjukkan jamak, itu dia sifatnya mabni, gitu ya. Maka antum kembali lihat di sini ikhwas kalian, tasrif fi'il mudhari kemarin tuh, tasrif fi'il mudhari. Ah, ini dia di halaman 19 ya. Antum bisa lihat ini dari semua bagian yang ada ikhwas kalian, semuanya ini mu'rab, semua ini fi'il mudhari, ya. Semuanya mu'rab kecuali dua. Kecuali dua, yang mana dua itu antum bisa lihat yang baris kedua, antum bisa lihat baris kedua, taktubu taktubani, yaktubana. Nah, ini yang pertama ini, yaktubana ini mabni, ya. Ini yang mabni, yaktubana menunjukkan perempuan jamak tuh. Nun, nun, nun inats namanya. Kemudian yang di baris keempat taktubina, taktubani, taktubana ini. Ya, taktubana ini ada nun inatsnya juga, ini mabni. Ya, jadi ada dua tuh posisinya, semuanya di kolom ketiga. Kolom ketiga, ya, yang menunjukkan jamak, baris kedua dan baris keempat. Yaktubana, taktubana. Gitu. Maka 14 perubahan ini semuanya mu'rob. Semuanya bisa berubah huruf terakhirnya, ya, mu'rob kecuali dua. Artinya ada 12 yang mu'rob, ya, dan dua yang mabni. Ya, yaktubana, taktubana. Nah, itu namanya nun inats, ya. Jadi kalau kemasukan nun inats atau mengandung nun inats fi'il mudhari yang mengandung nun inats itu masuk kategori isim mabni, bukan mu'rob. Itu yang pertama ikhwas kalian. Nunul inat, ya. Ya jalisna, tajalisna, yasjudana, tasjudana. Yang kedua, pengecualian yang kedua adalah kemasukan nun taukid, ya, ditambahkan nun yang menunjukkan penegasan. Misalnya yaktubu, mereka apa namanya? Dia satu orang laki-laki sedang menulis yaktubu, kemudian ditambahkan nun nun yang menunjukkan penegasan tauhid. Ya, jadinya apa? Yaktubanna. Nunnya bertasdid, ya. Kemudian huruf ba-nya dirubah jadi fathah. Dibacanya yaktubanna. Maka ini termasuk
apa namanya, fiil mabni, ya. Antum tambahkan nanti lam atau huruf lam atau huruf lan, dia tetap lam yaktubanna, lan yaktubanna, tidak berubah huruf terakhirnya. Nah, beda kalau yaktubu jadinya apa? Lan yaktuba, huruf ba-nya berubah jadi sukun. Lan lam yaktuba atau jadi fathah tadi lan yaktuba. Tapi kalau ini nggak bisa, yaktubana tetap yaktubanna. Kenapa? Karena dia mabni, ya. Mengandung non taukid. Yaktubana tadi terjemahannya mereka banyak orang perempuan, apa eh, dia, ya, dia satu yaktubana, dia satu orang laki-laki benar-benar telah menulis, menunjukkan penegasan, sungguh-sungguh telah menulis, ya. Yasjudu, dia satu orang laki-laki sedang bersujud. Yasjudanna, dia satu orang laki-laki benar-benar sedang bersujud, atau sungguh-sungguh sungguh-sungguh sedang bersujud, menunjukkan makna sedang atau akan, ya, karena fi'il mudhari. Ya, itu ikhwas sekalian. Jadi semua fi'il mudhari tadi antum membayangkannya ada 14. Tadi itu 14 bentuk, itu ada 12 yang tidak, eh ada 12 yang mu'rob, yang bisa berubah, ya, semuanya fi'il mudhari, dan ada dua yang menjadi pengecualian karena nun inat, kemasukan nun inat. Nah, Nah, itulah pembahasan tentang fiil mu'rob, yaitu hanya fiil mudhari, dan itu pun yang tidak kemasukan nun inat atau nun taukid. Kemudian dijelaskan di bagian kedua oleh penulis rahimahullah taala, wal mabniyu, maka fiil yang mabni, ya, antum terjemahkannya, wal mabniyu fiil yang mabni huwa, dia adalah ma lazima, dia adalah fiil, ma antum terjemahkan fiil lazima yang tetap, ya, lazima yang tetap, akhiruhu bagian akhirnya, halatan wahidatan dalam satu keadaan, ya. Mislu kataba, ini fiil madhi, ya. Fataha telah membuka, zahaba telah pergi, semuanya fiil madhi. Uktuba tulislah, iftah bukalah, izhab pergilah, tiga yang terakhir itu fiil amr. Poinnya apa? Fiil yang mabni kalau di sini lihat contoh-contohnya adalah mencakup fiil madi dan fiil amr. Nah, makanya diambil kesimpulan di bawahnya oleh penulis, ya. Wal mabniyu minal af'al, maka yang mabni termasuk kategori fiil mabni dari fiil-fiil yang ada, huwal maudi wal amr, adalah mencakup fiil madi dan fiil amr. Plus tambah fiil mudhari iza ittasolat, ketika kemasukan nun inats dan nun taukid. Jadi, ya, maka kalau fiil fiil mu'rab cuma satu, yaitu fiil mudhari, fiil mabni itu ada tiga, ya. Yang pertama fiil madhi, yang kedua fiil amr, yang ketiga fiil mudhari ketika kemasukan nun inas dan nun taukid. Begitu, ya. Oh, ini ya bagian terakhir, ya. Bagian terakhir, al-fi'lul mudhari al-mu'rabu, ya. Fi'il mudhari yang mu'rab seperti halnya isim kemarin terbagi menjadi tiga keadaan, ya. Marfu'un, mansubun, dan majazubun. Yang bisa berubah-berubah hanya fi'il mu'rab. Maka fi'il mu'rab terbagi tiga. Fi'il mabni nggak dibagi tiga seperti ini, ya, karena dia tetap, gitu, ya. Maka yang dirubah, apa yang dibagi menjadi tiga fi'il mu'rab, kalau di sini mudhari al mu'rabu, ya. Marfu'un, mansubun, wa majazumun. Nah, jadi bukan majrurun, ya. Majrur ada pada isim, ini majazumun khusus spesial ada pada fi'il. Maka ini mengulang saja yang antum sudah tulis di atas tadi, ya. Yaktubu, lan yaktuba, lam yaktuba, ya. Kemasukan alat yang memansubkan dan menjazmkan, memajzumkan, ya. Yaktubu, lan yaktuba, lam yaktuba, mansub dengan fathah,
majzum dengan sukun gitu ya. Yazhabu, dia satu orang laki-laki telah pergi. Lan yazhaba, dia satu orang laki-laki tidak akan pergi. Kemasukan huruf lan maka menjadi fathah mansub ya. Kemudian menjadi majzum dengan lam. Lam yazhab ya. Dia tidak tidak pergi gitu ya. Lam yazhaba, dia tidak pergi. Nah, itu dia pembagian fi'il mudhari menjadi tiga. Ya, saya sebenarnya pengen membahas soal apa, soal kuis-kuis Samsung, tapi dari panitia belum di-share ya. Di-share ke pengajar. Ini saya bingung juga membahasnya, nggak tahu soalnya ya. Mungkin ada pertanyaan ikhwas kalian? Tasrif, coba saya lihat dulu silabusnya. Tasrif usul yang dari sudah. Ini apa-apa. Tuh. Ya, jadi ikhwas kalian, rahimani wa rahimakumullah ta'ala jami'an. Mungkin terakhir ya, mungkin 3-4 menit terakhir sebagai penutup, mungkin sedikit nasihat buat diri pribadi dan antum semua. Eh, jadi salah satu kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, di antara kebiasaan beliau adalah melazimi atau merutinkan sebuah zikir yang antum baca setiap pagi ya, antum baca setiap pagi, eh, zikir yang dibaca setelah antum sholat subuh gitu ya. Setelah sholat subuh kan antum membaca berbagai macam zikir ya, dan di antaranya juga disebutkan oleh para ulama ini mungkin dibaca ketika antum zikir pagi gitu ya, zikir pagi, khusus zikir pagi. Doa yang dibaca Nabi yang menunjukkan di antara apa namanya, sangat-sangat menunjukkan bukti kenabian beliau ya. Sebuah doa yang luar biasa mengumpulkan perkara penting yang dibutuhkan oleh semua manusia ya. Apa namanya, karena di sini beliau meminta hal yang paling urgen ya, hal yang paling urgen untuk kita semua ya. Yaitu doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni, ya Allah, aku sangat-sangat mohon padamu. As'aluka, tiga perkara ya, memohon kepadamu tiga perkara. Yang pertama, ilman nafi'an, ilmu yang nafi, ilmu yang bermanfaat ya. Warizqan thayyiban, rezeki yang baik ya. Wa amalan mutaqabbalan, dan amalan yang diterima. Jadi tiga hal yang diminta oleh Nabi ini adalah tiga perkara dasar yang sangat-sangat perlu ya dimiliki oleh hamba sehingga bisa dikatakan dia sukses di dalam meniti jalan hidupnya ya. Bahkan kebutuhan hamba terhadap tiga perkara ini melebihi apa namanya, kebutuhannya terhadap makan, minum, bahkan bernafas. Gitu ya. Makan, minum, dan bernafas. Jadi tiga tiga hal ini
Ya, tiga hal pokok ini tadi ya menjadi apa namanya? Menjadi syarat gitu ya, menjadi syarat agar seorang itu kemudian meraih kebahagiaan hidup di dunia maupun nanti kelak di akhirat. Yang pertama tadi ilmu yang bermanfaat, kemudian rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Tiga-tiga hal ini tidak bisa kemudian dinafikan atau ditanggalkan ya dan mempertahankan yang lain. Jadi tiga-tiganya wajib ada karena memang saling berkaitan satu sama lain ya. Jadi antum lihat urutannya luar biasa apa yang beliau minta diawali dengan ilmu yang bermanfaat, kemudian rezeki yang baik, kemudian amalan yang diterima. Ya, urutan ini sangat luar biasa, ya, menunjukkan fikih beliau, ya, pemahaman beliau yang begitu mendalam, ya, berkaitan dengan ilmu, ya, berkaitan dengan ilmu. Jadi antum lihat urutannya, urutan yang terakhir yang beliau minta, Sallallahu Alaihi Wasallam, wa amalan mutakabbalan, amalan yang diterima. Ini yang puncak, puncak yang beliau minta. Yang ketiga, amalan yang diterima. Karena kenapa? Karena inilah tujuan hamba itu diciptakan ya. Tujuan kita diciptakan adalah untuk melakukan amal amal yang soleh, amal yang kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai kita termasuk di antara orang-orang yang dikatakan dalam Al-Qur'an ya, mereka melakukan begitu banyak amalan di dunia, tapi ternyata di akhirat Allah jadikan amalan-amalan itu seperti khoba'am mansuro ya, seperti debu yang berterbangan. Mereka jadinya gigit jari, mereka merasa telah melakukan begitu banyak kebaikan di dunia, tapi di akhirat Allah itu tidak menganggap semua amalannya. Maka penting untuk kita perhatikan hal ini, ya. Jadi ini yang menjadi pokok pokok apa namanya pokok atau tujuan kehidupan kita bersama di dunia ini yang harus diraih, ya. Wa amalan mutaqabbalan. Sebagaimana ayat dalam Al-Quran yang telah antum hafal semuanya, kata Allah dalam surat apa namanya Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal ins ya illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghambakan ya, untuk apa namanya untuk beribadah kepadaku semata-mata. Inilah yang diminta tadi Nabi di mana di permintaan yang ketiga ya, beliau menyandarkan kepada Robnya agar Allah memudahkan beliau untuk melakukan amalan yang diterima. Ya, ini menunjukkan tawakal. Kita tidak mungkin bisa melakukan berbagai macam ibadah ya, dari sholat kemudian berpuasa ya, antum ngaji ya, belajar, itu semuanya butuh pertolongan dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini diminta oleh Nabi setiap paginya. Ya, ketika beliau bangun sholat, kemudian beliau minta agar sepanjang hari itu ya, sepanjang hari itu Allah berikan hidayah dan taufik agar bisa melakukan amal yang soleh. Kenapa? Karena inilah tujuan beliau atau kita semuanya hidup di dunia ini untuk beribadah, untuk beramal, gitu ya. Dan tujuan yang kedua ini, ikhwas sekalian, afwan, tujuan yang ketiga ini, ikhwas sekalian, itu mustahil bisa kita lakukan tanpa apa namanya, yang kedua dan yang pertama. Tanpa rezeki yang baik, rezeki yang baik, rezeki yang toib, mustahil kita bisa sholat, ya. Tanpa rezeki yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, ya, tanpa rezeki yang baik kan luas ya. Rezeki itu luas dari makanan, minuman, tempat tinggal, ya, kemudian apa namanya? Mungkin keluarga ya, kemudian apa yang kita hirup di udara ini semuanya adalah rezeki, di mana rezeki ini menjadi apa namanya? Menjadi kebutuhan kita agar kita bisa menjalankan tujuan hidup kita tadi ya, yaitu untuk beribadah. Jadi dengan adanya rezeki yang baik dari Allah berupa makanan dan minuman dan yang lain, kita bisa menegakkan tulang punggung kita sehingga kita bisa sholat dengan baik ya, sehingga kita bisa beramal soleh dengan baik. Nah, seperti itu. Jadi rezeki yang baik ini akan menjadi wasilah agar kita bisa melakukan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ya, rezeki yang baik ini dan amalan yang diterima ini mustahil untuk kita peroleh tanpa pondasi yang pertama, yakni ilmu yang bermanfaat, ilmu yang nafi.
Ya, dengan ilmu yang nafi antum bisa membedakan rezeki yang baik dan rezeki yang buruk, sehingga antum akan mendatangi pekerjaan-pekerjaan yang halal yang thayyib gitu ya. Dan menjauhi pekerjaan-pekerjaan atau menjauhi apa namanya, menjauhi sumber harta yang mungkin itu adalah keburukan ya. Itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu yang bermanfaat antum tahu ibadah yang disyariatkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan ibadah yang tidak disyariatkan ya, karena banyak manusia di dunia sana, di luar sana yang mereka beribadah sesuai hawa nafsunya. Kalau menurut mereka baik, ya ibadah ini baik menurut mereka, maka mereka melakukannya. Ya, ada ibadah-ibadah dari Nabi malah mereka tinggalkan. Maka dengan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang kita minta tiap pagi itu, ya, dengan mengikuti Nabi tentunya, maka kita bisa membedakan ya tadi amalan yang diterima dan yang tidak diterima, begitu juga rezeki yang toib dengan rezeki yang tidak toib. Nah, itulah gunanya antum sekarang belajar di sini. Ya, antum belajar bahasa Arab untuk sampai ke sana, untuk mempelajari berbagai macam ilmu-ilmu yang fardu ain untuk kita semuanya. Ya, sehingga kita bisa membedakan yang halal yang haram, ya, yang apa, amalan eh, yang yang sesuai sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan yang menyelisih sunnah-sunnah beliau. Nah, seperti itu. Yes. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala ya berikan hidayah dan taufiknya, memberikan semangat kepada antum-antum semua, kepada saya juga pribadi, sehingga bisa kemudian tetap istiqomah dalam menuntut ilmu, meniti jalan ilmu, ya sehingga kita kemudian bisa mengumpulkan tiga perkara tadi dalam hidup kita, sehingga kemudian Allah berikan atau limpahkan keamanan ya, ke keamanan, kebaikan dan kebahagiaan dalam hidup kita baik di dunia maupun di akhirat kelak. Mungkin itu ikhwas sekalian ya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf untuk kesempatan pagi hari ini. Aku qouli hadza subhanakallahumma bihamdik asyhadu an Bihamdik. Alhamdulillah. la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap ya. Nah, aduh.